Halo, semangat pagi Ibu Bapak semua. Jadi pada video kali ini saya akan mereview ada fitur baru di aplikasi PMM ya. Saya langsung saja buka aplikasi PMM saya. Saya bekerja di laptop, jadi sini ya. Oke. Nah, ini aplikasi PMM saya sudah terbuka. Ada beberapa perubahan di pengolahan kinerja ya. Dari sebelumnya yang mungkin kita rasakan agak berat untuk menyelesaikan, tetapi seiring dengan perubahan dan eh, tingkat kebutuhan guru untuk pengelolaan kinerja yang lebih praktis, maka beberapa ada perubahan. Saya langsung saja buka pengelolaan kinerja. Nah, di sini ya. Mulai dari cek langkah observasi. Di sini dari yang sudah kita buat, di sini masih sama, tidak ada perubahan. Saya masih sampai di cek rincian, menunggu atasan melakukan observasi sesuai dengan jadwal. Saya masukkan di 2 April. Itu ekonomi kelas 11 ya, 2 April ekonomi kelas 11. Di sini ada rubrik observasinya. Nah, yang dicentang hijau ini yang harus nanti kita laksanakan di kelas. Ini tidak ada perubahan. Jadi untuk observasinya kita menyiapkan rubrik. Kemudian saya kembalikan dulu. Ya, di dokumen yang kita kumpulkan. Nah, di sini ada perubahan. Saya buka mulai dari pengembangan kompetensi. Yang di dokumen yang pertama pengembangan kompetensi. Nah, di sini ini sudah saya isi sesuai dengan target capaian yang saya rencanakan. Ini sudah saya isi dan sudah memenuhi 32 poin, tinggal menunggu penilaian dari atasan langsung. Nah, untuk video cara menyelesaikan rencana capaian yang sudah disusun, mungkin teman-teman ada yang bingung atau mungkin yang ada yang sudah menyelesaikan. Nah, yang bingung nanti link video cara menyelesaikan rencana hasil kerja ini saya akan cantumkan link videonya di kolom deskripsi YouTube saya. Jadi teman-teman silakan nanti buka deskripsi YouTube saya di bagian bawah video saya itu. Ada deskripsinya. Di sana akan saya akan cantumkan 2 link. Yang pertama mengunggah bukti karya kita masing-masing. Kemudian yang kedua menyelesaikan rencana aksi kerja yang sudah kita buat. Nah, di sini saya rencanakan 2. Yang pertama mengikuti atau sebagai peserta pelatihan bimbingan teknis. Kemudian yang kedua menyusun perangkat ajar yang dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Ini sudah saya kerjakan dan nanti caranya saya akan tampilkan di kolom deskripsi video YouTube saya. Jadi teman-teman silakan buka di bagian bawah video YouTube saya, itu ada deskripsinya. Nah, di sana akan saya buatkan linknya. Kemudian ada perubahan lagi di sini di atas ini ya. Ada ubah rencana hasil kerja. Nih, saya taruh ini ada ubah rencana hasil kerja. Ini tombol ini baru aktif ya, baru ada ya. Mungkin untuk mengakomodir dan membuat guru lebih lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan target capaian yang akan dikerjakan. Mungkin sebelumnya mengalami kebingungan atau kendala dalam menyusun rencana hasil kerja, kemudian setelah dibuat, dipikirkan ternyata sulit, maka ini bisa diubah. Saya klik saja ubah rencana hasil kerja. Nah, di sini sebelum lanjut Bapak Ibu pastikan yang ini ya dicentang dulu. Jadi pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah hasil rencana kerja ini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti berdiskusi dengan atasan langsung atau Pak Kepala Sekolah tentang rencana perubahan
rencana mengubah rencana kerja Bapak Ibu. Karena apa? Setelah kita akan merubah rencana hasil kerja, maka kita akan menyusun kembali dari awal, menyusun kembali dari nol seperti itu ya. Nah, saya hanya menginformasikan sampai di sini. Jadi centang ini ya, saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi, baru saya sudah diskusi. Klik saya sudah diskusi. Maka Bapak Ibu bisa merubah rencana kerja yang akan Bapak Ibu buat. Seperti itu. Ini saya batalkan karena saya memang tidak ingin merubahnya. Ya, saya belum berdiskusi dengan pimpinan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin merubah, centang di sini biar warnanya biru, kemudian klik saya sudah diskusi yang warna biru ini. Maka rencana hasil kerja ini akan bisa kita rubah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya tekankan kembali kalau Bapak Ibu merubah rencana hasil kerja ini, konsekuensinya adalah kita akan menyusun kembali dari awal rencana hasil kerja yang sudah kita susun. Kemudian saya kembalikan lagi. Nah, ini nggak ada jaringan ya. Jaringannya putus nyambung. Saya konekkan dulu. Oke, saya refresh. Ya. Nah, kemudian di tugas tambahan di sini ya. Kumpulkan tugas tambahan juga kita bisa rubah. Kebetulan kalau saya itu tidak mencantumkan tugas tambahan karena di instansi saya sesuai dengan instruksi kepala sekolah bahwa tugas tambahan yang dimasukkan adalah tugas tambahan yang diakumulasikan untuk pemenuhan jam. Nah, kebetulan kalau saya kan ngajarnya udah lebih dari 24 jam itu, jadi tugas-tugas tambahan yang saya dapatkan saya tidak buatkan di sini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan tugas tambahan yang sebelumnya belum ada, silakan Bapak Ibu melakukan ubah rencana hasil kerja di sini. Jadi ini klik, prosesnya sama. Di sini pastikan Bapak Ibu sudah berdiskusi, artinya sudah sepengetahuan kepala sekolah. Kemudian centang ini dan klik saya sudah diskusi. Maka ini bisa dirubah. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan tugas-tugas tambahan seperti misalnya wakil kepala sekolah, kemudian kepala lab, kepala perpustakaan, kemudian pembina kesiswaan, ekstrakurikuler, itu silakan sepanjang Bapak Ibu ingin memasukkan itu. Nah, saya pertegas kembali, saya ingatkan kembali, mohon maaf Bapak Ibu, apabila kita menambahkan tugas tambahan, misalnya ekstra ya, sebagai pembina ekstra, itu sah-sah saja karena memang itu tugas tambahan Bapak Ibu yang sudah di SK-kan, tetapi nanti ada tuntutan yang harus Bapak Ibu penuhi. Tuntutannya apa? Berupa dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi laporan pelaksanaan kegiatan kan mulainya dari perencanaan. Jadi rencana kegiatan atau program kerja ekstra, kemudian hasil kegiatan. Jadi kalau bisa dikatakan agenda dan jurnal kegiatan itu adalah hasil kegiatan. Jadi di tanggal-tanggal berapa saja berkegiatan. Kemudian dilengkapi dengan dokumentasi, foto-foto kegiatan. Itu yang namanya laporan. Jadi itu yang harus kita siapkan kalau kita menambahkan ini. Itu di ekstra ya. Kalau di yang lainnya seperti wali ya, tentu laporan wali kan, ada rencana kerjanya juga, program kerja wali, kemudian ada hasil kerja dan disertai dengan dokumentasi. Kalau di kepala lab misalnya juga ada program kerja kepala lab, laporan, dan dokumentasi kegiatan. Itu yang harus kita upload di tugas tambahan yang akan kita tambahkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ada perubahan dari pengelolaan kinerja di PMM ini yang memungkinkan kita bisa merubah rencana hasil kerja kita apabila yang kita rencanakan sebelumnya kita rasakan berat untuk kita penuhi. Nah itu kemudian yang lainnya ini dokumen-dokumen tambahan ini akan disesuaikan oleh seperti ini. Dokumen KOSP ini kan diuploadnya oleh kepala sekolah, kemudian dokumen kehadiran di kelas juga diuploadnya oleh
atasan langsung ke kepala sekolah. Nah, perilaku kerjanya laksana sesuai dengan rencana kerja. Kita bisa cek di sini. Nah, perilaku kerja apa saja yang yang dituntut pada saat kita melaksanakan pekerjaan. Seperti itu ya. Jadi silakan ini bisa dibaca-baca. Dan yang terpenting Bapak Ibu perhatikan alur pengelolaan kinerja ini di bulan-bulan apa dan apa saja kegiatannya. Kita sekarang sudah masuki Maret. Di periode Maret ini kita akan memasuki kegiatan observasi kelas dan tindak lanjut. Observasi kelas dan diskusi. Kemudian di sini April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut. Jadi saya masukkan di awal April tanggal 2 masih memungkinkan ya. Setelah itu kita langsung melaksanakan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Ya, di sini kan baru periode observasi kelas dan diskusi. Jadi ini tanggal-tanggal penting yang harus kita perhatikan. Di bulan Juni kita sudah bikin refleksi penilaian dan penentuan predikat kerja. Seperti itu. Jadi sekian dulu tentang pengelolaan kinerja yang dikerjakan di PMM. Yakinlah bahwa PMM ini sifatnya sangat dinamis karena akan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dalam rangka pelaporan kinerjanya. Jadi pasti akan dibuat untuk mempermudah kita dalam penyusunan ataupun pelaporan kinerja kita. Demikian video saya. Apabila bermanfaat mohon dukungannya dalam bentuk like dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.